time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Oke, di sini saya akan membuat program dengan menggunakan bahasa C++. Yang pertama kita butuhkan adalah aplikasi dari pemrograman C++, yaitu dev C++. Kita buka. Nah, lalu tampilan awalnya seperti ini, kita klik Ctrl L supaya dia membuat file baru gitu. Lalu yang pertama kita klik atau kita ketik ya, itu include iostream, lalu using namespace std ini. Lalu kita akan membuat strukturnya. Struktur itu di dalamnya itu ada nama-nama variabel yang berbeda-beda. Jadi kita buat ya, karena ini untuk mahasiswa, jadi kita buat strukturnya mahasiswa. Oke. Lalu kita kasih kurung kurauan. Nah, baru di sini kita buatlah tipe data dan variabelnya. Kita buat pertama tipe data string, ini untuk nama ya. Lalu kita buat ini integer untuk tugas, lalu integer lagi untuk UTS, integer lagi. Sebenarnya bisa digabungkan, tapi di sini saya pengen mendetailkan saja. Oke. UTS, bahasanya UAS, integer lagi, ini untuk nilai akhir, untuk akhir. Lalu untuk char, kita memakai tipe data char itu untuk satu aja, untuk grade misalnya cuma untuk A aja gitu, tidak boleh yang lebih. Lalu di sini ini saya lupa kasih titik koma. Nah, lalu kita masuk ke fungsi inti dari programnya, yaitu integer main. Nah, lalu di sini kita deklarasikan lagi integer jumlah mahasiswanya. Lalu ketika sudah kita deklarasikan, lalu kita cout, masukkan jumlah mahasiswa. Nah, lalu di sini kita ke bawah lagi, baru lagi sini kita pakai si in ya, console in. Nah, di sini kita kasih jumlah mahasiswa. Untuk memanggil jumlah mahasiswa. Oke. Lalu ketika sudah kita deklarasikan ada ini, baru kita masuk ke yang namanya array. Ya, kita masuk ke array. Kita pakai yang namanya program array mahasiswa. Kita buat mahasiswa ya.
Ini isinya adalah jumlah mahasiswa. Jumlah dari mahasiswa. Oke. Nah, ketika sudah kita deklarasikan dan kita buat juga arraynya, lalu di sini kita akan masuk ke yang namanya looping, yaitu perulangan. Di sini kita pakai for ya, dengan kondisinya integer ya i sama dengan 0. Integer i sama dengan 0, lalu i lebih kecil dari jumlah mahasiswa. Ya, berarti kan jumlah mahasiswanya tadi kan di input sendiri dari layer outputnya kan, jadi nanti kita i nya itu yang termasuk dari jumlah mahasiswa yang diinputkan gitu. Lalu i++, lalu di sini kita buat namanya cout. Mahasiswa ke kita panggil lah tadi si i nya, udah ditambah 1, lalu kita kasih n, lalu kita kasih lagi si out nya. Kita kasih ini ya, kutip 2 mahasiswa, nama mahasiswa. Kita pakai console in, yaitu di sini kita buat mahasiswa i. Nah, jadi nanti dia akan memanggil yang dari si i nya ini, yang di atas ini gitu. Dari jumlah mahasiswa kan adik namanya masuk ke yang di i sini. Lalu kita kasihlah dari nama variabel itu ya, baru kita kasihlah variabel itu tadi nama. Kita cout lagi. Ini sekarang nilai UTS nilai tugas ya. Yang pertama tadi kan tugas nih. Tugas ya. Nilai tugas. Kita buat lagi console in-nya. Sama ya kayak di atas, mahasiswa array i. Itu kita kasih yang namanya tugas.
dan begitu seterusnya sampai UAS. Ini saya copy aja ya biar cepat. Mulai UAS. Oke, jika sudah begini, lalu kita akan yang namanya membuat atau menghitung hasil akhirnya gitu ya. Sini kita buat kita kasih komentar aja ya biar ingat. Hitung nilai akhir. Nah, barulah kita masukkan mahasiswa. Mahasiswa itu array I ya. Lalu kita masukkan lagi akhir. Di sini kita masukkan akhir. Lalu sama dengan mahasiswa I tugas ditambah mahasiswa UTS ya. Lalu ditambah lagi mahasiswa integer I ini UAS. Oke, sudah begini. Lalu kita akan menentukan grade-nya atau kalau dibilang apa ya, nilai akhirnya, misalnya A itu B, C gitu deh. Kasih komentar ya. Tentukan grade. Saya agak ke ataskan sedikit, boleh ya. Nah, ini tentukan grade-nya. Oke. Kita akan memakai yang namanya percabangan. Kita pakai if dengan kondisinya mahasiswa sorry ya. Dengan mahasiswa I lebih kecil ya. Sama dengan 80.
baru kita masukkan ini mahasiswa I, grade-nya A. Grade kita memakai tipe data yang untuk char, hanya untuk punya char itu hanya untuk punya satu huruf ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Gimana sih kalau kurang? Nah, lalu ketika sudah begini, masuklah kita ke if else. Nah, else if ya, dengan kondisinya mahasiswa I sama dengan nilainya itu 70. Grade-nya itu B. Kita kasih tanda petik 1 supaya dia bisa dibaca nanti oleh layar output ya teman-teman. Nah, begitu sampai dia grade-nya D. Ini kita pakai else if ya, habis itu kita pakai nanti else if lagi sampai terakhir dia else, karena tidak ada pilihan maka dia ke else. Oke, ini saya percepat saja ya. Oke, setelah kita buat tadi percabangannya nih ya, grade-nya sudah kita tentukan, nilainya juga ya. Lalu ketika udah buat ini, kita akan buat daftar nilainya. Jadi kita akan buat keseluruhan dari mahasiswanya gitu ya. Misal kita pakailah yang namanya si out ya. Out ini maaf ya, daftar nilai ini kita kasih tambah-tambah gitu ya, biar supaya dia cantik. Mungkin oke. Lalu si out lagi ya, ini mata kuliah. Mata kuliah yang nilainya gitu ya.
Nah, lalu di sini kita buat cout lagi ya. Kita buat cout lagi. Ini isinya yaitu untuk namanya kayak tabel gitu, tapi ini saya tidak pakai tabel, tapi saya susun aja seperti tabel. Yang pertama adalah nomor ya, kita buat di sini saya pakai T. Kenapa saya pakai T? Ini T itu sama kayak N yang di sini. Dia akan membuat spasi atau membuat tab ya. Oke, biar dia lurus gitu, sejajar. Lalu kita buat lagi nama mahasiswa. Ini harus kita spasi deh. Lalu kita buat nilainya. Lalu di sini untuk UTS itu UAS. Baru untuk grade N. Oke, titik komanya. Lalu ketika sudah begini, masuk lagi kita ke yang namanya looping lagi. Jumpa di looping lagi. For dengan kondisi integer i sama dengan 0. Lalu i lebih kecil jumlah mahasiswa. I plus plus. Kita buatlah cout-nya. Ini kita buat yang namanya i dulu, i tambah 1. Jadi nanti ini kan i nya akan berproses. Ketika di cout kan dia akan bertambah jadi 1. Misalnya i nya 0, di 1 ketika di cout kan 1 tambah 1 jadi 2 gitu. Kita kasih lagi untuk tab ya, untuk tabnya. Lalu
di sini kita buat mahasiswa integer i. Ibu saya memang suka buat 88 gitu dia. Titik nama, lalu kita kasih lagi untuk tab ya, tuh kan 8 lagi dia. Baru mahasiswa TCI itu untuk nama tugas ya. Kita buat seterusnya kayak gitu ya. Mahasiswa integer kok integer ini untuk UTS. Mahasiswa RI itu untuk UAS. Oke, kita buat lagi sampai ke grade ya, karena ini semua ada di sampai grade itu buatnya variabelnya ya. Ini kita taruh di bawah aja ya, biar nampak. Oke, sudah. Akhirnya kita kasih inline. Baru return. Baru dikasih lagi. Nah, oke, udah selesai. Coba kalau kita buktikan dulu apakah ini program yang kita jalankan benar atau tidak. Kita akan mengcompile dan mengerunnya ya. Oh, pertama-tama kita save dulu, save terlebih dahulu. Ini saya buat aja untuk nilai ya, nilai mahasiswa. Oke, lalu kita compile dan run. Nah, ternyata tidak ada. Jadi beginilah layar output yang program yang kita buat tadi. Jadi saya akan mencontohkan ya. Kita masukkan jumlah mahasiswa. Misalnya kita masukkan 3. Mahasiswa pertama, siapa nama mahasiswanya ya, kita buat saja Nazrah. Nilai tugasnya 8978 misalnya. Oke.
mahasiswa keduanya kita buat Nuri 89 90 8. Mahasiswa ketiga kita buat Sisi aja, oke? Nah, begini hasil output yang kita buat tadi. Oke, sampai segitu saja program yang kita buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.